Gethuk asale saka telo, cublak suweng asale saka kono, tampo lera-lere sapa guyu delikake. Ya, selamat datang di Mr. Podcast, Mr. Omdo. Omong dong. Got a little shoulder down in New Orleans, which makes me feel like Ya, selamat datang di Mr. Podcast. Ya, Halo guys. di samping saya silakan perkenalkan diri. Oke, nama saya Ondeng. Mas Ondeng. Ya. Mas Ondeng. Nama asli siapa? Nama saya Fauzi, kalian bisa menyebutnya Uzi. Kalau di sekitar saya panggilnya biasanya Ondeng. Biasanya panggil Ondeng ya? Ya. Ada filosofinya nggak? Atau ada latar belakangnya nggak? Nama Ondeng? Mungkin biasanya itu julukan itu biasanya dari orang lain. Orang lain. Nah. Jadi Nggak minta ya berarti ya? mohon tanya kepada orangnya yang memberi julukan tersebut. Siapa Mas? Nah itu kita cari tahu yuk. Cari tahu, oke. Ya. Jadi hari ini kita mau Kita ngapain bahas, Mas ini? mau ngomong-ngomong, Oke. ngobrolin tentang yang pertama dalam musik AI. Oh. Musik AI Mas. Langsung berat Mas ya. Berat, cukup berat. Aku pernah denger, pernah Mas ceritain juga pernah bikin musik AI buat job ya. Oh, lebih tepatnya itu bisa dibilang kayak kita eksperimen uji coba dalam membuat jingle Oh, tapi itu job usaha atau temen ya. job ya? Ya, bisa dibilang Komersil. Bisa dibilang komersil juga. Iya kan. Nah, itu gimana maksudnya? Entah ya. Emang boleh. Kenapa nggak bikin sendiri gitu? Oh, mungkin efisiensi waktu, Efisiensi banget. Tapi efisiensi SDM juga karena orang-orangnya mungkin terbatas. iya Mas, tapi maksudnya apa enggak itu? Apa enggak ini tangan ngapain nih? Nah, ini ngapain ini? Terlalu gimmick Mas. Oh, Gak usah ikut-ikut Mas. oh ya. Eh, itu maksudnya gini Mas, kalau dibuat komersil kayak gitu apakah sebenarnya etis gak sih? Etis gak sih? Kalau kita membahas keetisan sebuah karya, Ya. apakah itu dibuat dengan teknologi sekarang yaitu AI Iya. atau pemikiran manusia itu sendiri, Mhm. sebetulnya kalau tidak merugikan atau tidak mencuri ide suatu ide orang lain, Nah, itu bisa dibilang juga, menurut saya ya, itu bisa dibilang sah-sah aja. Tapi kalau etis dalam berkarya, spesialnya musik, itu mungkin ada yang setuju etis atau ada yang tidak setuju juga. Jadi kalau pendapat saya pribadi, bisa dibilang selama tidak mencuri ide atau karya orang lain, itu masih bisa dilakukan. tapi kan banyak yang bermasalahin katanya musik AI itu ngambil referensi juga dari yang komersil. Jadi dia ngambil apa ya, kayak template atau apa ya namanya itu. Iya, saya sendiri merasakan, jadi kayak contoh kita membuat sebuah lirik ataupun ketikan yang mau kita tulis naskah. Ngopi Mas. Monggo. Jempol dulu. Oke. Sampai mana tadi? Oke, tadi kan seumpama kita membuat, saya merasakan sendiri. Kalau Yeah. kita membuat teks naskah untuk lagu atau jingle apapun itu, di AI ada template-nya. Memang saya merasakan itu. Jadi menurut saya AI itu hanya sarana untuk mempersingkat sebuah gambaran umum apa yang mau kita buat, nanti di generate sama AI itu menjadi sebuah komposisi musik beserta liriknya. Saran saya yaitu kita retake lagi hasil tersebut sehingga lebih original. Jadi referensi. Iya, jadi referensi. referensi saja. Jadi referensi aja. Jadi Jadi tidak hasil dari AI langsung kita upload.
Oh, Gitu. paham. Intinya apa, Mas Onting ini bikin musik, bikin konsepnya, Ya, disubmit di AI, betul. terus baru nah setelah digenerate sama AI jadi hasilnya baru di recreate dengan rekordan sendiri lah ya, Asli pribadi. ya, original. Jadi per instrumen atau sekalian vokalnya kita take ulang. Jadi hasilnya nanti baru diupload. Nah, teknisnya gimana Mas? Oh ya, teknis. sebelumnya saya menambah yang tadi ya. Heeh. Karena saya merasakan itu tidak kurang bagus, jadi bagusnya buat referensi karena apa? Contoh, saya itu sering banget bisa dibilang kayak harus membenahi vokal karena di situ vokalnya sangat robot. Oh, kerasa banget ya. Vokal robotnya. Kerasa banget robotnya ya. Jadi itu kayak pitch-nya yang terlalu digeser. Kalau orang engineer pasti tahu itu. Jadi di dalam pitch vokal biasanya take seorang vokal itu kadang ada Belesetnya. Nah, itu dibenahi pitch-nya tapi jangan sampai menjadi robot. Nah, kalau di AI nggak kasar banget itu ya. kalau di AI itu hasilnya robot. Jadi harus tak benerin biar suara robotnya itu hilang. Jadi minusnya masih banyak. Kalau secara teknisnya pas bikin prompt di AI-nya, itu apakah hanya juga ngasih chord-chordnya mau dibikin gimana? Apakah AI lebih bisa dibilang lebih paham karena teknologi sekarang lebih pintar ya. bisa ngasih variatif ya? Jadi kita tinggal minta, kita nulis di prompt, Ya. lirik kita mau seperti apa, terus di situ ada kayak mau suasananya seperti apa, romance atau akustik atau fun atau jingle atau lagunya itu nanti dibuat yang Heavy metal. atau apapun itu. Ya. Tinggal tulis aja di prompt bawahnya itu setelah teks itu. Oh, berarti benar-benar emang AI itu udah bisa gitu ya? Ya, kembali lagi kita di era teknologi yang super maju. 10 tahun yang lalu kita tidak belum mengerti ataupun belum masuk teknologi yang seperti ini. Sekarang eranya secepat ini. Dalam 10 tahun kita sangat-sangat cepat. Makanya saya tidak menolak AI, tapi saya merekomendasikan AI itu hanya untuk sarana rekomendasi. Rekomendasi dulu, Ya, referensi aja ya. Referensi aja. Cukup menarik. Terus tapi ada Mas, aku punya gini. Aku pernah nyoba ke website distributor untuk lagu. Jadi buat distribut lagu-lagu para musisi indie, buat distribusikan lagunya buat apa ya? Digital audio gitulah ya. Spotify dan lain-lain. Nah, nyebut merek gak apa-apa Mas? gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Nah, sini apa ya? Hagong hidung. saya lupa apa yang mau apa. Oh iya, ini aku lihat di website distributor itu, di situ itu ada varian kayak checklist gitu. Checklist saat merilis lagu ya, mau merilis lagu ada checklist untuk musik ini dibuat oleh AI. Berarti secara itu legal ya membuat musik dari AI dan didistribusikan. Nah, sekarang kayak platform digital musik itu juga ada sistem pemilahan ya, checklist itu tadi seperti pemilahan. Jadi di situ bisa dibilang ini murni isi kepala sendiri atau bantuan AI. Nah di situ jadi platform digital musik pun tidak membatasi tersebut. Tetapi kalau menurut saya kembali lagi ke referensi saja. Jadi kamu kalau membuat karya musik lebih baiknya retake lagi yang lebih
natural lagi nanti akan lebih bisa dimaksimalkan. Secara kreativitas berarti kurang dong mas. Secara kreativitas buat orang untuk mau nulis lagu, bikin tangga nada, notasi, progresi, kohort. Oh, kalau kita menyasarnya ke topik seperti itu, Untuk AI. kita kembalikan seperti ini. Seseorang jika menulis lirik lagu itu juga mempunyai referensi kan. Berarti dia juga belajar kan. Bener-bener. Dari belajar menyusun diksi sebuah kalimat menjadi lirik itu, dia adaptasinya atau belajarnya bisa dari novel karangan siapa. Iya sih bener-bener. Biasa dari itu. Kalau kita menyasarnya topik seperti itu, sebenarnya sebuah teknologi ataupun sebuah sumber source itu tidak bisa semerta-merta disalahkan sepenuhnya, karena kan di situ tinggal tergantung si artisnya tersebut atau membuat pencipta lagu tersebut. Ya benar source-nya itu. Dia membuat karya yang mau seperti apa, yang bagus atau yang seperti apa, sesuai dengan seleranya dan sebagainya itu. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, berarti kan pembuat penulis lagu atau pembuat lagu tersebut kurang kreatif akhirnya toh. Iya akhirnya gitu sih benar. Karena gini aja mas, maksudnya secara ya kita kan nggak bisa ngatur gimana referensi kita kalau ketika kita lihat band itu kan. Betul. Referensi kita mau berarti masa iya Dewa disuruh main beat buat lagu yang kayak gini-gini nggak mungkin kan. Terus kita jadiin referensi nggak mungkin kan. Secara AI kan bisa. Betul. Jadi otomatis kan secara kreativitas harusnya berpengaruh kan mas ini buat sebuah kreativitas seorang penulis musisi ya. Penulis lagu. Iya. Komposer. Mungkin akan mempengaruhi tingkat kreativitas musisi atau penulis lagu tersebut. Tetapi kita andaikan saja ya, kita buat skenario. Ya. AI buat referensi. Oke. Setelah di-generate, hasilnya kan jadi bisa didengarkan langsung. Kita retake ulang. Setelah itu kurangnya di mana, kita tambahin di situ. Nah, itulah kreativitasnya akan masuk di situ. Oh iya. Berarti kalau digambarin tuh seperti bakwan jagung di hutan Afrika, aku di sini sendiri menunggumu menderita gitu ya mas. Kayaknya kopinya tak seruput dulu mas ya. Iya boleh. Aku juga nyeruput dulu. Udah enak. Ya terima kasih udah nonton episode kali ini tentang musik AI. Mas ini prompter nggak mas? Bukan mas, itu Audacity mas buat audio. Oke guys. Gak ada tisu. Terima kasih sudah mendengarkan Mr. Podcast kami. Ya jangan lupa like, comment, subscribe. Tinggalkan komentar apabila kalian mempunyai opini sendiri tentang AI. Jangan lupa tag kami. Terus bermusik berkarya. Mantap.